Pria itu terkejut, karena gadis kaya yang selalu mengelilinginya tiba-tiba mendorongnya pergi, lalu malah berlari ke pelukan pria lain. Ia yang terbiasa dikejar-kejar oleh gadis itu pun tiba-tiba tersadar. Namun saat itu semuanya sudah terlambat. Ternyata gadis itu telah mengejarnya selama 4 tahun penuh. Setiap hari mengikuti di samping keretanya. Terus-menerus bertanya ingin diberi hadiah apa. Dan ia dengan malas menjawab, hadiah terbaik adalah kamu jangan muncul di depanku lagi. Pria itu pun mempermalukan gadis itu di depan umum. Hingga gadis itu jadi bahan tertawaan semua orang. Hingga suatu hari, saat gadis itu mengejarnya, ia tanpa sengaja tertabrak kereta di jalan. Roda kereta hampir melindasnya. Saat itu kebetulan seorang jenderal yang baru pulang dari kemenangan lewat. Dengan sigap ia melompat menyelamatkan gadis itu. Saat gadis itu dipeluk erat oleh jenderal, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah, andai yang ia kejar selama ini adalah pria ini. Betapa indahnya. Ternyata gadis itu datang dari dunia lain. Ia harus mengejar pria itu dalam waktu 4 tahun agar bisa tetap hidup. Tapi kini waktunya tinggal kurang dari sebulan. Sistem tiba-tiba memberi peringatan bahwa ia selama ini mengejar orang yang salah. Target misi telah berubah. Kini ia harus membuat pria baru jatuh cinta padanya dalam sebulan. Baru dianggap berhasil. Sebagai kompensasi sistem menurunkan tingkat kesulitan. Namun mengejar pria baru tetap saja sulitnya seperti naik ke langit. Gadis itu pun mulai merencanakan strategi baru. Saat itu, seorang pelayan datang berlari. Mengabari bahwa ada orang yang sengaja menjebaknya jatuh ke air. Untuk menciptakan kesempatan agar pria itu bisa menjadi pahlawan penyelamat. Dengan tujuan mendorong perjodohan mereka berdua. Tak disangka gadis itu justru berkata, ia sudah tidak ingin lagi terus terjebak dalam obsesi yang konyol itu. Ia memutuskan untuk mengundang sang jenderal ke pesta makan malam. Maka ia pun memanjat tembok rumah jenderal. Berniat mengundangnya secara langsung. Tanpa sengaja melihat jenderal sedang berlatih pedang di halaman. Gerakannya cekatan, tubuhnya tegap. Gadis itu sampai meneteskan air liur. Demi meninggalkan kesan baik di hati jenderal. Gadis itu memujinya habis-habisan. Meski itu pertemuan pertama mereka. Tapi sang jenderal sudah tahu kabar tentang kisah cintanya dengan pria brengsek itu. Gadis itu pun langsung membantah. Mengatakan semua itu hanya rumor belaka. Pesta malam ini murni untuk merayakan kemenangan jenderal. Jenderal yang biasanya pendiam, tiba-tiba tersenyum tipis. Ternyata di hatinya, gadis itu sudah lama menjadi orang terpenting. 4 tahun lalu saat ia terluka parah dan koma. Gadis itu yang menyelamatkannya tanpa ragu. Ia tidak muncul selama ini, karena gadis itu terus mengejar pria lain. Kini gadis itu akhirnya berbalik menatapnya. Ia tentu tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jenderal pun langsung setuju untuk menghadiri pesta. Sementara di sisi lain, saat pria itu mendengar gadis itu mengadakan pesta, ia mengira itu lagi-lagi aksi gadis itu untuk mendekatinya. Sambil memaki gadis itu tidak tahu malu, ia tetap datang ke pesta. Namun begitu tiba di pintu, ia langsung dihentikan. Ternyata gadis itu sudah memberi perintah agar pria itu tidak boleh masuk. Saat pria itu sedang GR, tiba-tiba melihat gadis itu datang. Ia yakin gadis itu hanya pura-pura menjauh untuk menarik perhatiannya. Tak disangka, semua percakapan mereka didengar oleh jenderal. Gadis itu takut jenderal salah paham. Langsung menyatakan sikap, mengatakan bahwa ia sudah sadar, dan tidak akan membuang waktu lagi untuk pria yang tidak berguna. Pria itu pun menggertakkan gigi dan pergi dengan marah. Ia tak percaya. Gadis yang dulu rela merendahkan diri demi dirinya, kini bahkan malas meliriknya sekalipun. Hatinya penuh tanda tanya. Kenapa gadis itu bisa berubah begitu drastis? Sementara itu, gadis itu tampil percaya diri berjalan bersama jenderal di tengah jalan, menarik perhatian banyak orang. Warga sekitar mulai berspekulasi. Apakah gadis itu hanya berpura-pura untuk memancing pria itu? Namun tatapan gadis itu pada jenderal begitu mantap. Bahkan ia bersumpah di depan umum. Mulai sekarang ia hanya akan setia pada jenderal. Tak disangka karena gugup ia terpeleset jatuh ke danau. Jenderal tanpa ragu